Pertanyaan seperti ini memang sering saya dapatkan karena saya seorang dosen, namun juga aktif melakukan pengobatan ruqyah. Namun sebelum saya menjawab itu, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan apa yang saya alami, yang kemudian itulah yang melatar belakangi saya terjun ke dunia ruqyah. Sekitar tahun 2010, adik saya terkena gangguan jin. Waktu itu cukup parah gangguannya. Efeknya tidak bisa mengenali orang-orang yang berada di sekitarnya, keluarga, anak, tidak bisa dikenali. Qadar Allah, saya pun diminta untuk meruqyah, dan ini adalah pengalaman yang pertama, belum pernah sebelumnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dibacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, jin yang ada dalam tubuh saudara saya berbicara dengan mengungkap sebab dia masuk ke tubuhnya. Setelah dia kepanasan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, dia mengatakan, saya masuk di sini karena sudah tidak diperhatikan lagi. Maka tiba-tiba saya pun kemudian kaget, maksudnya diperhatikan seperti apa. Setelah saya gali lebih jauh, bertanya beberapa hal yang dibutuhkan, jinnya mengatakan, dulu saya sering diberi makanan, sering diberi makanan. Makanan apa? Dia mengatakan dia sudah tidak pernah disisihkan makan khusus yang diberikan, yang disimpan di suatu tempat, misalnya di bawah ranjang, di sudut kamar. Mereka sudah tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Kebiasaan orang tua saya dulu, dan kebiasaan kebanyakan orang di kampung saya adalah melakukan hal tersebut. Artinya ketika ada acara hajatan, apakah pernikahan, syukuran, setelah hari raya, dan kegiatan-kegiatan yang lain, yang sifatnya ada masakan, kemudian diundang orang lain untuk berdoa, itu salah satu hal yang dilakukan, yang kadang diwajibkan adalah menyisakan satu wadah, satu tempat yang berisi makanan, di salah satu tempat di bagian rumah, di sudut rumah, di bawah ranjang, dan seterusnya. Nah, ternyata inilah yang dikatakan oleh jin tersebut, bahwa mereka tidak pernah diberikan lagi makanan seperti itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kami selama mendapatkan nasihat, kemudian penjelasan terkait hal tersebut, alhamdulillah, saya sangat syukuri sudah meninggalkan hal-hal tersebut. Dan disinilah kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap bahwa ternyata apa yang mereka lakukan selama ini itu adalah memang secara tidak langsung merupakan makanan yang diberikan oleh bangsa jin. Walaupun tujuannya macam-macam, ada untuk orang yang sudah meninggal, ada untuk dan seterusnya, wallahu alam. Namun intinya mereka langsung melihat, mendengarkan secara langsung ketika itu bahwa makanan yang mereka berikan selama ini dulunya adalah merupakan makanan yang dinikmati oleh bangsa jin. Terbukti mereka kemudian marah karena tidak lagi diberikan hal yang seperti itu. Maka disitulah kemudian terbuka pandangan, terbuka pikiran orang-orang yang hadir ketika itu untuk tidak melaksanakan hal-hal yang seperti itu lagi. Artinya bukan dilarang untuk
syukuran ya, makan tidak, tapi mengkhususkan makanan, ternyata itu adalah makanan bangsa jin. Dan saya bersyukur waktu itu ya, orang tua saya langsung mengatakan bahwa walaupun ya kalian membunuh anak saya tidak akan mengulangi hal yang pernah saya lakukan dahulu ya. Makanya saya sangat bersyukur ketika itu ya. Walaupun orang tua saya ya, ibu secara khusus ya sudah meninggal saat ini, namun saya bersyukur mereka ya, beliau meninggal dalam keadaan tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi ya. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi saya kemudian belajar bagaimana cara untuk meruqyah ya. Karena selain itu banyak lagi hal-hal yang lain yang saya tidak harapkan terjadi di keluarga saya, keluarga dekat saya. Misalnya mereka sering mendatangi dukun ya ketika ada barang yang hilang ya. Pergi ke dukun ketika ada yang sakit ya. Membuang telur ya di sungai ketika akan pergi ke suatu tempat yang ya, akan memakan waktu perjalanan yang jauh ya. Itu semua yang mereka lakukan, namun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan. Nah, itulah yang melatar belakangi akhirnya saya termotivasi untuk belajar meruqyah, dan masih ada beberapa alasan yang lain.